oh harga obat saya turunkan habis-habisan, sehingga supaya masyarakat bisa membeli. Kemudian saya mempunyai ide dulu apotek rakyat. Harusnya teman-teman dokter sudah tahu Protokol. ya protokol. Jadi nanti ada yang seumur hidup, ya kan. Jadi ada penyakit degeneratif itu dibikin seumur hidup. Padahal sejarahnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah ciptaan. Termasuk diabetes pun sebenarnya bisa sembuh ya. Ya. Bagaimana Pak Tony melihat fenomena diabetes itu sehingga akhirnya juga membuat apa istilahnya Dialance ya? Yes, betul, Dialance. Dialance, obat-obat diabetes. Yes. Tolong terakhir, Pak. Baik, ini episode sangat luar biasa, penting karena sehat itu adalah segalanya. Nggak ada gunanya banyak duit tapi sakit ya. Jadi sehat itu menyangkut lifestyle, juga menyangkut mindset saya pikir. Nah, dalam kondisi apapun, apalagi kemarin sempat ada COVID, sempat flu burung dan sebagainya, kita harus punya literasi yang cukup kuat ya tentang bagaimana kita harus diobati atau di treatment. Dan kita kepengen betul karena Indonesia itulah negara yang sangat luar biasa ya, di mana kekayaan hayatinya itu luar biasa ya, dan sebagian dari itu adalah bisa digunakan untuk obat ya. Saya sengaja mengundang dua orang yang sangat luar biasa. Wah, nanti akan kaget nih. Ada seorang yang sangat saya hormati gitu, bersedia datang karena kita perlu untuk apa yang saya sebut gerakan kemandirian ya obat Indonesia. Kenapa kita harus tergantung kepada negara manapun ya kalau kita bisa mengobati diri kita sendiri. Sudah hadir dengan saya ke Ibu dulu, Ibu Siti Fadila. Ya. Ini. Wah. Terakhir ketemu di studio di sana ya, Bu ya. Iya. Ibu tambah 6 loh ya, Bu. Aduh, makasih. Enggak sopan nanya usia, tapi kalau Ibu mau nyebut usia berapa juga boleh lah. Janganlah. Rahasia. Baru jangan ini 43 gitu. 17. Tapi dibalik enggak ya, jangan ya. Oke, dan tamu saya berikutnya adalah seorang pengusaha yang mengkhususkan dirinya untuk bagaimana membantu banyak orang Indonesia. Ini There's My Brother. Lucu nggak yang mengendorse beliau ke saya? Kang Deddy Mulyadi KDM. Dia bilang, Pak Helmi dibantu ini. Ya udah, karena saya pikir oke lah, Pak Tony Lai. Terima kasih. Lu teman mana sih? Amerika. Saya dari Singapura. Dari SD. Sekolah di Amerika tapi? Enggak. Kuliah di Amerika? Enggak pernah. Cuma keluarga di Amerika. Keluarga di Amerika. Oke, saya udah memberikan prolog yang sangat cukup panjang. Saya mau tanya ke Ibu Siti Fadila juga. Betul nggak Bu kita bilang kita saat ini kita untuk punya kemandirian masalah pengobatan ya Bu ya? Oh, itu sangat penting sekali. Ya. Karena sampai detik ini hampir 95%, 90% lah kita import bahan-bahan baku obat. Kita nggak punya obat yang betul-betul mandiri dari negara kita. Sangat tidak mandiri. Nggak ada. Udah gitu mahal ya Bu ya? Oh iya, lah mahal itu bisa juga karena pajaknya, bisa juga karena kita memang tidak bisa mempunyai sendiri gitu. Padahal sebetulnya kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Iya, seperti yang saya bilang tadi. Saya sekarang kadang-kadang beli obatnya di luar lebih murah loh Bu. Sepertiga, seperempat ya. Ya kalau gitu itu soal pajak itu pasti ya. Iya, iya. Mbok ya. Pajak sama distributor terlalu banyak. Iya. Mbok ya ada pertimbangan gitu loh. Iya kan? Ada pertimbangan supaya obat itu tidak harus semahal itu. Itu membutuhkan campur tangan pemerintah. Iya. Menurut saya pemerintah harus hadir. Tegas, negara harus hadir, pemerintah harus tegas bahwa kesehatan bukan untuk diperdagangkan, tapi untuk melayani rakyat kita sendiri. Ibu kan dulu menempatin posisi sebagai Menteri Kesehatan. Kan Ibu pernah di dalam tuh kan. Nggak ada upaya untuk berjuang yang Ibu sampaikan barusan. Iya, satu saya memasukkan herbal di dalam pelayanan kesehatan. Ya. Terus dan pengobatan tradisional. Dulu aku punktur segala itu masih di luar, tapi sekarang sudah bisa masuk ke dalam pelayanan kesehatan. Nah itu tadinya dari Permenkes tahun saya sampai menjadi undang-undang tahun 2009, tapi sekarang sudah masuk ke Omnibus Law kan ya. Nah itu jadi sejak saat itu herbal itu mempunyai tempat di suatu pelayanan kesehatan. Terus kemudian tentang pengobatan, harga obat saya turunkan habis-habisan, sehingga supaya masyarakat bisa membeli. Kemudian saya mempunyai ide dulu apotek rakyat.
Oh, itu ide agar Bu ya. ya Jalan nggak Bu? ya terus kemudian setelah saya lengser terputus oleh menteri berikutnya. Itu sebenarnya sangat bagus sekali, ada apotek rakyat Oke. di setiap kecamatan ada seperti ini, dan harus dipegang oleh apoteker yang mempunyai hak untuk membuat apotek itu hanya apoteker. Tapi apoteker jumlahnya kurang tuh. Itu sebenarnya bagus banget, kenapa nggak Ya kan dijalani? kurang kan jumlah apoteker kan? Oh masih banyak banget dan Masih banyak? banyak Oh. dan sulit untuk cari kerjaan ya, maksud saya. Masa? Kalau mereka itu kita berdayakan supaya mereka bisa menjadi entrepreneurship juga Yalah. di dalam obat-obatan. Iya. Jadi kalau setiap UMKM lah ya. ya begitu. Terus Oke. pada Apalagi, waktu Bu? itu pada waktu Pak SBY kita ada obat 1.000. Obat 1.000 Harganya 1.000? Harganya 1.000 perak. 1.000 perak. Misalkan gini, orang kalau pusing Ya. misalkan beli obat mesti banyak begitu renteng-renteng harganya Mahal. bisa 30.000 40.000. Padahal orang miskin 40.000 itu juga cukup banyak. Ya. Kita bikin obat itu 1.000. Isinya teman 3. Kalau obat-obat simptomatis kan nggak perlu banyak ya Pak Tony ya. Generik gitu. Nah, obat Generik. jalan waktu itu. Enggak generik maksudnya. Ya generik dan kemasannya sedikit gitu. Oh iya. Ya, obat Kalau 1.000. cuman 2 hari 3 hari sembuh, kenapa harus belinya satu? Nah, ya. Oke. Baik Bu, keren banget ini. Nah ini saya mau nanya nih, agak-agak curiga. Kenapa sih ini orang background juga bukan ini ya, medikasi bukan juga itu kan? Tahu-tahu tertarik untuk bikin beginian tuh apa sih Ton? Jadi Apa ke konsideransi itu apa sih? Dasar pemikiran itu apa sih? ada beberapa faktor sih ya. Jadi kalau saya melihat ini kan, kalau kita tahu sejarah di Indonesia itu banyak sekali itu mendapatkan penanganan kesehatan yang sebenarnya sudah dibuat lebih dari 100 tahun lalu. Harusnya teman-teman dokter sudah tahu. Protokol. Ya, protokol. Ya. Jadi nanti ada yang seumur hidup. Ya kan, jadi ada penyakit degeneratif itu dibikin seumur hidup. Padahal sejarahnya mereka sudah tahu bahwa ini adalah ciptaan. Termasuk diabetes pun sebenarnya bisa sembuh ya? Ya. Dia bisa sembuh dengan sangat mudah, tidak sulit. Ya saya tuh termasuk ya dulu sempat percaya bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Tidak bisa disembuhkan. Ternyata bisa. Sebenarnya orang gula ya naik turun itu sangat-sangat biasa gitu. Nanti dibikin ukurannya 5,7 sudah masuk pradiabetes, dikasih minum obat. Saya sempat bersurat juga ke negara kan, bahwa setiap tahun yang meninggal karena diabetes 200.000 orang. Ya benar. Setiap tahun 200.000. 200.000 orang, lebih dari 200.000 orang, sudah puluhan tahun. Nah saya tanya solusinya apa dari kementerian gitu atau dari negara, karena ya nanti dikasih obat 1, dosisnya kurang, nggak turun, dikasih lagi 1, nanti tidak bisa turun, dikasih insulin. Itu kan sudah jalan ke seumur hidup. Ya kan, jadi saya bilang ya kayak negara ini Nggak tuntas jadi. bukan never ending Obatnya story, dikasih. never ending Never ending story. Ya, padahal diabetes itu sederhana sekali gitu, sederhana sekali. Jadi kalau misalnya dia baru seperti ibu ya, baru diabetes lebih sedikit, itu urusan bulan udah beres. Oh itu diabetes juga ya? Ya, 6,8 Ya. Tapi sekarang nggak pernah lagi, sekarang udah 5,3 5,4. Sudah bebas. Pantas senyumnya lebih. Oh iya. Karena saya ketemu ibu beberapa bulan lalu beda loh kan sekarang. iya toh? Iya toh. Makanya saya bilang ini tambah nomor dulu. Jadi Pak Tony agak maju dikit nih biar masuk. ya jadi Tarik aja, Pak. Waktu dulu kan memang saya melihat investasi di bidang medis ini cukup menjanjikan ya. Jadi memang kita investasi dari segi research ya. Ya. Memang researchnya semua tuh di Amerika, di California. Ya. Research di California. Dulu kita memang rencana mau tinggal di sana karena kakak saya di sana, mau tinggal di Amerika semua nih, sudah lihat rumah di mana-mana gitu, Pasadena segala macam sudah lihat lah. Ya jadi tapi ternyata rencana Tuhan kan kita pulang ke Indonesia. Nah jadi Tahun? udah lama, kalau tempat hari ini sudah lama, more than 30 years. No, Sudah, pulang ke Indonesia tahun? kalau saya tahun 99 sudah di Indonesia. Oh. Tapi kan Itu kan pas setelah kerusuhan ya? 99. ya, Ya. kerusuhan jujur aja waktu zaman kerusuhan saya sangat-sangat sedih gitu. Ya. Saya mau pergi ya, cuma saya istilahnya gini, kalau gambaran saya tuh ini kekasih saya kok mengkhianati saya gitu. Jadi saya harus pergi gitu kan. Oke. Tapi nanti saya pikir tapi saya terlalu sayang. Saya tinggal aja di sini. Gitu seperti itu. Nah, jadi ada lagi satu hal, istri saya kan lupus.
Lupus itu can kill you anytime. Jadi kalau lupus itu, contoh Selena Gomez, itu kan dia gagal ginjal sudah dicangkok karena ginjal diserang lupus. Yang 2023 penyanyi X Factor Mesiana meninggal karena ginjalnya gagal karena lupus. Jadi lupus bisa serang di mana, bisa serang di mata. You can die anytime about lupus. Jadi istri saya itu lupus. Jadi di sini mereka nanti diagnosanya sakit lambung, sakit ini. Ternyata pas diteliti oleh saya Chief R&D, istri saya lupus. Nah, jadi lupus itu selama ini obatnya kan dikasih steroid. Padahal steroid sekarang kan saya sampaikan kepada dokter, boleh gak kita pakai steroid jangka panjang? Padahal lupus itu penyakit seumur hidup. For the rest of your life harus minum obat. Nah, berani gak kita kasih steroid ke kita punya istri untuk diminum seumur hidup? Tidak boleh. Nah, jadi steroidnya tidak bagus untuk seumur hidup. Steroid itu kan yang kita namakan imunosupresan. Imunosupresan. Jadi kalau lupus kan masalah imunnya yang overaktif, yang sebenarnya kalau begini nih, kalau orang mungkin sedikit masalah autoimun ya, 2 menit deh. Jadi kalau ada makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh, yang lini pertama yang menghampiri namanya macrophage. Nah, dia kayak Pac-Man. Jadi kita bicara lemon terms ya, dia makan. Nanti kalau dia tidak cukup kuat, dia komunikasi dengan teman-temannya pakai signal. Nah, sel dengan sel di tubuh kita berkomunikasi itu pakai signaling. Nah, tapi orang-orang autoimun, jadi gini, dia kirim signal, teman-temannya datang, yang pasukan yang dipanggil datang itu masuk ke ruangan, dia tembak isi ruangan, termasuk kita nih, sel-sel yang baik ditembak, dibunuh. Nah, masalah orang autoimun, dia tidak punya masalah, tidak ada foreign object, tidak ada bakteri, tidak ada virus, dia tetap kirim signal. Nah, datanglah pasukan, nembak-nembak. Signal itu disebut apa sih istilahnya? Signaling. Komunikasi antar sel. Antar sel. Ya, komunikasi antar sel. Oke. Nah, jadi kalau sel dengan sel berkomunikasi pakai signaling. Ya. Nah, jadi itu dunia melihat, oh ini overactive sistem imun nih. Mereka ciptakan obat namanya imunosupresan. Jadi menekan imun sistem kita yang overactive. Contohnya waktu zaman COVID, setelah virus masuk ke dalam tubuh, bereplikasi dalam sel kita, menimbulkan reaksi cytokine yang nanti jadi badai sitokin. Itu kan juga imun sistem kita. Badai sitokin, ya, Jadi kita kepala sakit, berlendir-lendir, kehilangan saturasi oksigen, itu disebabkan oleh kita punya imun sistem sendiri. Yang membunuh kita punya imun sistem, beda sitokin. Di rumah sakit kan sama, dikasih juga imunosupresan. Nah, tapi imunosupresan itu kan dia tidak bisa memilih. Kalau kita minum, dia menekan semua sel, bukan cuma sel yang overactive tadi. Nah, kalau kita minum obat itu dalam 4 hari sudah mulai ada efek samping. Nanti tulang-tulang kita rusak, mata kita rusak, semua tubuh kita sangat-sangat rusak. Makanya kita ciptakan obat yang berbeda sama sekali, yang bukan menekan tapi meregulasi signal. Jadi kita menghentikan signalnya aja. Jadi kita masuk ke dalam tubuh. Ini kan belum ada masalah, jangan kirim-kirim signal. Jadi kita regulasi signalingnya. Itulah sebabnya Pak Tony menciptakan obat apa? Itu namanya Regimun. Namanya regulasi imun. Regimun. Betul. Kepanjangan dari? Regulasi imun. Diregulate. Iya, regulate ya. Jadi bukan kayak menteri aja beregulasi. Bukan bilang menaik-naikan imun ya. Bukan naik-naikan imun bukan. Kan sekarang banyak sekali ya penyakit itu ya yang karena autoimun ya, Pak. Karena vaksin. Banyak sekali. Karena vaksin. Ya. Karena saya pernah ngangkat topik ini dalam salah satu episode saya gitu. Tiba-tiba kok setelah habis Covid itu banyak sekali orang kena serangan-serangan, Bu. Betul. Apakah karena imunitasnya turun? Bisa juga karena vaksinnya. Ya, gitu ya, Bu ya? Hampir semua autoimun. Muda-muda sudah lewat gitu, Bu. Iya, enggak memandang usia. Dulu kan urutan, maaf ya. Sekarang umur berapa pun bisa kena. Sekarang banyak sekali. Oh, jadi itu dan patut diduga begitu ya, Bu? Oh, bukan patut diduga ya, hasil penelitian di Amerika, di Kanada, autoimun banyak sekali. Karena yang kemarin kita di vaksin itu ya. Setelah COVID? Fase COVID, kemudian fase vaksinasi itu. Dan itu hampir semua di dunia. Kepalangan Ibu kita ngomongin COVID. Sekarang COVID itu masih ada ya, Bu ya? Masih. Singapura, Thailand, kata Indonesia pun ada ya, Bu? Kata Menteri Kesehatan di Indonesia sudah ada 7 orang yang positif. Tapi apakah positif itu dia sakit? Apakah positif itu kayak OTG? Mungkin kayak OTG saja, sebenarnya nggak perlu diberi vaksinnya, juga nggak perlu dirawat.
Tapi nggak fatal seperti dulu ya, Insya Bu? Allah nggak fatal karena virus itu akan semakin lemah dengan jangka waktu. Tadinya kan Delta itu ganas banget. Ganas itu paling ganas. Paling gila tuh. Kemudian Ya. Omikron very light. Nah, Saya pernah. ini di bawahnya Omikron. Ini di bawahnya. Di bawahnya lagi. Omikron Iya, lagi. Iya. Saya malah kena 2 kali loh, Bu. Sebelum Delta sempat 11 hari diisolasi, tapi alhamdulillah tuh nggak mati rasa, nggak apa. Tapi malah sekarang malah oke karena Iya. udah Apa berarti namanya, daya apa tahan namanya? tubuhnya udah. Ya. Amin. Masih banyak episode yang harus kita selesaikan. saya kembali kepada apa tadi, Pak, yang saya pikir kembali ya, diabetes itu kan banyak sekali ya korbannya gitu, orang terkena ya. Kalau saya menganggap bahwa diabetes itu satu mungkin karena keturunan, nomor 2 lifestyle ya. Yes. Lifestyle sama kurang exercise kali Bu ya. Betul. Ya, gitu. Bagaimana Pak Tony melihat fenomena diabetes itu sehingga akhirnya juga membuat apa istilahnya dialans ya? Yes, betul, dialans. Dialans ya, obat-obat diabetes. yes. Tolong terangin Pak. Jadi sebenarnya sih untuk banyak sekali penyakit degeneratif. Kalau kita Pak teman-teman, terangin dulu, degeneratif itu penyakit apa ya, sih? Karena yang nonton kita ini orang umum juga. Kayak kolesterol, Oh, triglyceride itu kan degeneratif ya. Diabetes degeneratif itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat flashback ke belakang aja teman-teman, mohon maaf teman-teman dokter ya, melihat flashback ke belakang aja lihat ya. Lihat sejarah-sejarah dan cari-cari informasi bahwa ini kan semuanya diciptakan. Ya, termasuk juga kenapa dulu sekali waktu zamannya Rockefeller itu kan sekolah-sekolah kedokteran yang melibatkan yang alam itu ditutup. Bahkan kalau kita prescribe obat alam dipenjarain. dulu ya? Zaman dulu. Ya, itu Rockefeller di Amerika. Tapi kan dia pengaruhi seluruh dunia. Nah, jadi dijadikan protokol di seluruh negara. Nah, sebenarnya diabetes itu kan ada ukuran-ukurannya ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat sederhana untuk diatasin. Tidak sulit-sulit banget ya. Jadi kan kalau deteksi dini lebih awal itu gampang banget diberesinnya. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak teori gitu loh. Ya sangat gampang diberesin. Buktinya ibu kan 10 tahun pakai obat yang sesuai protokol nggak beres-beres sampai kini pakai kita 45 hari udah beres. Betul ya Bu? Iya. Sudah 5,6. Mestinya dipesan sama dia itu 2 bulan. Tapi udah 1,5 bulan saya pengen banget tahu jangan-jangan malah tambah naik gitu. Iya. Jangan-jangan cuma dia aja yang bohong gitu ya, cuma dia aja yang ngomong gitu. Tampaknya saya nggak sabar, saya nggak sabar 1,5 bulan. Saya cek, saya kaget banget. Ternyata sudah 5,6. Kok bisa ibu percaya sama Tony? Tadinya nggak gitu dokter percaya. bukan gitu loh. Tadinya itu karena saya nyoba sendiri, jadi saya. Bagaimana ibu dirayu oleh Tony? Kok sampai mau nyoba gitu loh? Karena saya memang dalam keadaan yang saya itu cari. Ini gimana kok naik terus gitu. Padahal saya sudah makan metformin sudah 10 tahun. Kok nggak turun nih? Waduh, saya akan jatuh. Takut banget jatuh ke diabetes yang serius gitu. Nah terus akhirnya teman saya yang kenalin dia itu coba dia, aku pengen ketemu orangnya. Saya ketemu beliau, terus dia cerita. Tapi kan juga kita tidak selalu langsung percaya ya kalau nggak dibuktikan sendiri. Oke deh. Kemudian saya diberi ini untuk 2 bulan ya Bu ya. Ibu sekarang periksa dulu HbA1c. Nanti 2 bulan lagi. Waktu pertama diperiksa berapa? Diperiksa 6,8. Opera lah ya. Enggak, kalau 6,5 udah diabetes sudah ya 6,7 6,8. Turunnya sampai 5,6. Sudah enggak diabetes. Dalam 1,5 bulan. Ya itu hebat juga loh Ton. ya mungkin saya juga pakai, mungkin diet saya juga saya atur. Ya diet. Karena saya kepingin banget gitu. Caranya Pak Tony merayu Ibu Siti Fadila gimana Pak? Jadi sebenarnya yang mengenalkan Ibu Siti kan juga dokter ya, dokter juga ya. Yang dia punya banyak masalah kesehatan juga kita beresin di kantor. Jadi dikenal sama dokter juga. Kalau mungkin ketemu saya langsung mungkin nggak percaya Bu. Gitu kan. Usaha ini. Karena kan banyak sekali yang kalau kita lihat ya, kalau di biotek itu sangat-sangat sederhana banget. Apapun yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. That is number 1. Seluruh karyanya biotek kamu sampaikan apapun kamu pertanggungjawabkan. Itu satu. Nah, karena banyak sekali kalau saya lihat di Indonesia di mana-mana ya, beli suplemen itu 90% tuh karena hype. 10% fakta. Jadi suplemen cuma 2 macam, fakta atau hype. Seperti itu, cuma itu doang. Tapi banyak kan yang beli hype gitu. Ya, jadi apa? Jadi kita sederhana sekali kan ibu bisa lihat sendiri kan ya.
Oke, mana tadi dia Lans? Ini dia langsung. Betul. Ini katanya, kok bisa seorang Deddy Mulyadi memperkenalkan ini? Kenapa dia sampai merekomen saya untuk tolong dibantu nih, katanya Bro Tony? Jadi sebenarnya gini, kalau cerita sama ada background, ya. Kang Deddy ya, backgroundnya dulu ya, saya kenalan. Beliau tuh membantu banyak sekali masyarakat yang tidak mampu. Dari dulu ya, termasuk di kasus Vina Cirebon, kan gitu ya. Nah saya ketemu dia, ya saya mau bantu tuh keluarganya korban tuh, seperti. Jadi kemudian gini, saya bilang sama KDM, jadi mungkin saya tidak perlu sampaikan, saya sampaikan gini, Kang, itu jauh hari sebelum dicalonkan segala macam belum, ya saya bilang gini, saya ini pengusaha kecil, suka bantu orang, saya cuma bisa bantu orang sedikit, Kang, saya bilang. Tapi saya punya feeling, saya yakin banget kamu tuh pasti dikasih amanah jadi pejabat untuk bisa bantu banyak orang. Jadi kalau saya bantu kamu, saya akan bantu jutaan orang. Dan ini sudah terjadi, dia sudah jadi gubernur, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau di biotek ini pertama bukan utama untuk komersial, kita mau nyelamatin orang. Jadi kalau saya lugunya begini, kalau kita dokter ya, ataupun pharmaceutical companies, whatever you are in the health business, tujuan utama kamu harus nyembuhin orang. So that is what we do. Nah, jadi obat-obat kita tuh ya berbeda dengan yang ada di kampus. Cara kerja berbeda. Jadi di kampus di mau di Stanford, di Harvard, sama kita sudah terjadi kontroversial because we are different. Tapi setiap teorinya kan harus applicable. Kita buktikan aja misalnya, contohnya kita ada di Purwakarta sekian ratus orang. Zaman zaman KDM jadi bupati atau setelah? Ini pas sebelum jadi gubernur. Waktu ini baru-baru sekarang masih berjalan di Purwakarta. Jadi kita kasih kuota 500 orang di Purwakarta untuk bebas diabetes, semua saya sampai bebas. Dites cek gula darah, cek HbA1c. Kemudian kita kasih obat dan kita monitoring. Yang tinggi dikasih obat. Terus kemudian kita monitoring, jadi kita melihat polanya. Yang tinggi dosisnya banyak. Ya kalau kan pasti. Kalau 400 sama 100 kan pasti beda dosis. Terus sudah dicoba? Sudah berjalan. Jadi 45 hari pertama banyak yang naik. Nah pas 90 hari hampir semuanya turun sampai ada yang 5,3 sudah kita keluarin karena sudah bebas diabetes 5,3. Udah nggak perlu minum obat. Sudah nggak perlu minum obat sama sekali. Nah jadi itu kan saya kasih lihat datanya ke KDM. Tapi sebelum itu kan kita sudah melakukan hal ini di mana-mana. Berapa ratus ya Pak? Ya prinsipnya tuh kita kasih kuota 500 orang. 500 orang. Nah jadi kalau di biotek kan setiap minggu bisa cek kita punya Instagram, karena kan untuk masalah diabetes cuma ada 3 cara untuk mengatasinya. 1, deteksi dini. Kemudian 2, edukasi. Karena kadang-kadang mereka tidak tahu anak kecil bisa diabetes. Iya. Nah, kita di mall kan orang-orang kampung juga yang nggak ngerti, nggak terlalu alert kesehatan. Mereka nggak tahu kalau mereka diabetes. Jadi kita harus edukasi, Pak. Jadi edukasi, deteksi dini, dan penanganannya harus akurat. Bukan pakai yang sekarang ini. Karena sekarang ini penanganan kan sudah dilihat sekian puluh tahun kan tidak beres-beres. Maka saya bisa berbicara sama teman-teman di dinas kesehatan, termasuk dokter-dokter, saya tanya, ada gak kasih satu nama yang bebas dari diabetes, mohon maaf, dengan obat yang disampaikan teman-teman. Obat-obat sekarang di rumah sakit kan tidak ada. Kasih saya cukup satu nama, tidak perlu banyak-banyak. Kan tidak ada. Kalau kita sudah banyak sekali, termasuk ibu yang sudah bebas diabetes. Jadi yang di Purwakarta proven. Sudah proven ya. Nah, tapi kita tetap berjalan ya. Tetap berjalan kan saya mau sampai semuanya sampai di batas 5,7. Kalau batas dia aman lah itu ya. Ya kalau 10 kan dia butuh waktu lebih lama daripada 90 hari. Kalau dia HbA1c 10. Atau gula 400. Kalau cuma 150 mungkin 3 bulan udah beres. Ini kita bicara bahan. Ini bukan farmasi kan ya? Maksudnya bukan chemical. Bukan chemical. Sentetik. Bukan kimia. Bukan. Ini herbal. Ini herbal. Cuma mungkin Selasa lalu yang teman-teman di Pemprov Bandung di Gedung Sate kan sudah lihat sendiri ya, ada sekian ratus orang di Gedung Sate. Kan biasa tuh kita cek gula darah gratis, coba obatnya juga gratis. Kemudian setelah 90 menit kita cek lagi dan kita umumkan di depan. Panggil depan yang gula turun. Ada yang turun 60, 70 sampai 100, termasuk juga dokter-dokter dari Rumah Sakit Al-Ihsan, Pemprov ada hadir semuanya. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ada gak selama ini obat apapun termasuk chemical yang bisa menurunkan gula lebih besar daripada Dialens? Kan ini sudah live nih, tidak bisa berbohong, bukan testimonial. Testimonial banyak yang bohong, apalagi di medsos gitu ya. Tapi ini live.
Jadi ada gak? Tidak ada. Padahal ini herbal. Tapi herbal itu kan banyak jenis. Contohnya di Delance, kalau kita mungkin tidak usah bicara saintifik, agak sulit ya. Di Delance itu misalnya ada temulawak 300 mg, 0,3 gram. Jadi satu kapsul itu kan 600 mg. Coba teman-teman makan temulawak 1 kilo. Turunin gula, tidak bisa menang lawan yang 300 mg. Sudah 3.000 kali lipat loh. Tetap tidak bisa menang. Apa di ekstrak? Ini sudah biotek. Biotek. Yeah, apa sih? Karena yang nonton ini kan bukan orang teknis ya. Biotek itu apa sih? Biotek itu adalah pemanfaatan bahan alam lebih maksimal lagi. Nah, dengan processing. Ya, dengan processing, dengan berbagai macam teknis lah. Ada yang biotek, ada yang advanced biotek. Di sini kan juga banyak biotek, tapi belum nyampe kita, masih jauh. Oke. Wow, ini keren. Komentar Bu. Ibu dukung ya sebagai Ibu tuh mantan Menteri Kesehatan loh, yang ngetop banget. Ibu tuh Menteri Kesehatan yang tidak biasa, bukan Menteri Kesehatan biasa gitu. Ibu menyambut baik ya Bu. Ya sangat. Herbal, karena saya produksi, memang dari dulu, memang saya kepengen banget herbal itu menjadi master di negeri sendiri. Nah pas kebetulan ketemu Pak Tony ini herbal yang diproses dengan proses yang khusus dengan biotek ya Pak ya. Itu berbeda dengan jadi herbal itu ada beberapa, ada yang herbal seperti empon-empon. Jamu itu herbal nggak Bu? Herbal juga namanya. Herbal. Yang daun-daunan ya. Yang sudah dikeringin. Ada juga yang sudah terstandar ya Pak ya. Atau ada juga yang sudah diuji klinis yang disetujui oleh Badan POM, itu namanya fitofarmaka. Nah ini Pak Tony ini herbalnya diproses khusus dengan bioteknologi. Bioteknologi. Ya. Here? Produksi di proses di sini. Jadi dia punya raw material tetap di luar. Dari luar. Ya, karena nggak semuanya ada di sini maksudnya. Ya, kalau berry-berryan kan agak sulit ya. Berry-berryan. Kayak Regimun kan semua pakai berry, bilberry, blueberry. Mau bikin tanaman sendiri kan agak sulit gitu. Perlu setengah mati gitu. Okay. Tapi mungkin beberapa bahan baku kayak temulawak, mungkin dia punya gingerol ya. Itu mungkin bisa di sini. Cuma prosesnya ini belum ada, equipmentnya di sini belum ada. Jadi di mana prosesnya? Sebagian di Spain, sebagian di China. Cuma sekarang kita lebih fokus ke China. China kan sudah maju banget. Nah jadi kita yang mengajari. Nggak usah bilang gue kalau China banyak. Itu kerjaan gue yang ngomong. Jadi memang itu perusahaan itu juga perusahaan biotek. Ya. Kita yang menginformasi mereka bagaimana cara membuat raw materialnya. Jadi raw material sudah biotek. Nanti setelah itu gabungannya kita gabung di sini, kita mixing di Indonesia. Packaging di sini. Kita jadi raw materialnya beberapa kan ada filling ke kapsulnya di sini. Di sini di Indonesia ya. Tapi ini perusahaan Indonesia ya? Indonesia dong. Bendera Indonesia nih. Ini bisa aja gue tempel juga sih. Ya, tapi kita Indonesia banget pokoknya. Ada efek samping nggak Bos? Nah, jadi tadi kan sudah lihat ya, saya berani minum kan, 2 kapsul, apalagi yang namanya Regimun. Nah, Regimun ini sudah uji klinis tapi tanpa BPOM. Ya, Regimun itu yang tadi ya. Yang regulasi imun. Karena begini, kan kita ada sedikit namanya protokol. Nah, kalau obat herbal yang sudah turun-temurun katanya, kan tidak perlu, praklinis pun tidak perlu. Ya kan? Jadi, tapi yang di BPOM ini kan kalau misalnya ada cranberry nih. Oh, ini di database kita cranberry tidak ada, langsung ditolak. So, kalau kita mau memanfaatkan bahan alam di sini kan penelitiannya cuma sebagai tanam-tanaman aja. Contohnya yang kita ada aktivitas di Universitas Pancasila, dia punya dekannya kan bilang, ini kan kita adakan penelitian dengan perusahaan farmasi lain ya. Saya bilang kan yang ibu teliti cuma bahan tanaman, belum struktur kimianya. Kalau kami sudah struktur kimia. Karena yang bisa mempengaruhi sel, kalau sudah masuk ke dalam tubuh sudah bukan tanaman lagi, namanya bukan temulawak lagi, sudah chemical structure. Nah jadi kalau di dalam temulawak kan ada ratusan chemical structure. Chemical structure yang mana? Jadi we are already there 30 years ago. And more than that. Ini udah beredar seluruh Indonesia? Sudah ada izin. Sudah berizin. Sudah menolong cukup banyak orang? Sangat banyak. Punya catatan? Banyak sekali. Udah berapa tahun sih? Izinnya baru 4 tahun. Enggak, ini diedarnya udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Naik terus penjualannya. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Helmi teman naik lagi. Nah maksudnya kalau naik terus itu artinya oke gitu loh. Tambah dikenal, tambah naik. Ya, puji Tuhan. Tinggal gua nagih-nagih dividen aja kita Bu ya. Jadi memang kalau teman-teman kan tiap minggu nih Bro. Tiap minggu tinggal cek di Instagramnya Biotek. Karena kan memang tadi saya bilang. Apa Instagram kita? IG kita Pak?
Biotek Farmasi Indonesia. Biotek Farmasi Indonesia. Ya, jadi kalau tiap minggu itu ada eventnya Biotek, cek gula darah gratis ya. Di mall gue denger ya? Di mall banyak di mall. Wow. Di mall. Nah, jadi kadang-kadang di sekolah. Pernah juga di MNC Group itu 4.000 karyawannya kita cek gula darah gratis. Nah, coba obatnya juga gratis. Nanti setelah kalau agak tinggi kasih obatnya, coba 90 menit kemudian setelah mencoba obatnya cek lagi turun atau tidak. Gratis, jangan percaya Biotek. Bisa saja Biotek juga bohongin kamu. Jadi cuma kita loh yang berani loh. Sudah 4 tahun kita lakukan. Jadi setiap minggu ada, artinya setiap tahun itu minimal 15.000 orang yang sudah coba. Keren. Gratis. Keren bro. Nah ini Bu dokter. Ibu tuh dokter jantung ya Bu, spesialis ya Bu ya. Oke. Bu, kita tahu bahwa diabetes itu kan efeknya kemana-mana ya Bu ya. Kemana-mana ya, ada yang buta, ada yang amputasi, ada impotensi, ya. Dan yang ikut banyak tuh Bu ya. Biasanya kalau diabetes tuh kolesterolnya ikut, penyempitan pembuluh darah jantungnya ikut, dan segala macam. Betul gitu ya Bu? Ya, jadi itu prinsipnya sih sama ya. Jadi karena kadar gula darahnya tinggi dan ada perubahan-perubahan hormonal juga yang mengikuti, itu merusak endotel pembuluh darah. Dan endotel pembuluh darah itu sampai ke pembuluh darah yang sangat lembut, sangat kecil-kecil, endotelnya rusak. Artinya pembuluh darah tidak bisa mengalirkan, tidak bisa darah. memompa seperti orang normal, dan darahnya jadi kental. Nah, itu gampang sekali terjadi sumbatan. Sebetulnya sumbatannya oleh karena kotoran-kotoran yang dalam darah itu yang biasa sebetulnya, tapi karena pembuluh darah kecilnya tersumbat, jadi organ-organ itu tidak mendapat asupan. Nah itu kalau pembuluh darah lembutnya di mata, ya matanya jadi kabur. Kalau pembuluh darah yang lembutnya itu di otak, ya juga bisa di stroke. Kalau pembuluh darah yang tersumbat itu di jantung, akan menjadi serangan jantung. Jadi yang namanya diabetes itulah silent killer. Nah, jadi memang harus betul-betul, dan kita harus betul-betul alert terhadap diabetes, karena pada tahun 2030 konon Indonesia akan menjadi juara ke-6 di dunia. Jadi ini kita meningkat terus. Mungkin juara yang tidak membanggakan. Mungkin karena style kita, Bu, ya. Kita harus mengajari dari itu education tadi yang dikatakan Pak Tony tadi, education bagaimana intake kita, bagaimana kita kalau makan nasi jangan segembul begini tuh lauknya kecil gitu ya, lauknya harus dibalik. Kalau orang barat kalau makan daging ini, kalau kita rendang itu kan dagingnya cuma kecil gini, nasinya segini. Itu masalah daya beli juga Bu. Nah itu masih memang educationnya harus betul-betul harus rajin. Ibu pernah tahu nggak bahwa katanya ada stasi mengatakan di Jawa Tengah tuh persentase yang terkena diabetes lebih banyak ya? Atau Pak Tony tahu ya? Jawa Tengah Jogja. Karena coba aja kita makan dia punya gudeg kan manis. Ya. Suka banget dengan manis. Ya. Karena di sana makannya murah banget, enak banget. Nah, setuju. Itu yang bikin makanannya jadi banyak, yang membuat lifestyle jadi sate kambing ya. Sate kambing, habis itu pakai kecap tahu Bu. Nasi liwet. Terus tambah nasi. Minumnya es teh manis. Di Papua juga sangat banyak. Oh iya, kenapa? Kan dulu saya di Papua. Jadi kalau kita waktu SD itu, saya kan sampai SD kelas 3 di Papua, di Sorongnya. Jadi pasti pagi-pagi muknya kaleng dikasih susu. Itu kan susu kental manis. Susu kental manis. Ya bukan susu kan? Bukan. Ya jadi bukan, itu gula paling banyak. Nah, cuma kan orang Papua termasuk saya kan dari Papua kan, tidak suka yang tidak punya rasa gitu. Kalau fresh milk kan tidak ada rasanya. Jadi harus rasa manis. Jadi sagu juga manis. Jadi di sana sudah. Padahal seharusnya enggak loh, di sana banyak jalan, banyak gerak ya. Dulu waktu saya kecil Bu, itu susu kental manis itu dilobangin saya gini. Enak banget. Untung udah insap Bu. Jadi kalau saya lihat itu yang lucunya yang programnya Pak Dedi yang anggap Pak Dedi makan gratis ya. Karena mohon maaf ada pro dan kontra kan. Karena kalau bawa makan dari rumah kata Kang Dedi, itu nanti kan pedagang-pedagang di sekolah kan tidak bisa jualan. Tapi kita harus jujur. Yang dijual pedagang-pedagang itu kan mohon maaf ya, kan bisa juga tidak sehat buat anak-anak kita ya. Jadi pro dan kontra gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi kan itu ya untuk menyelamatkan bangsa kita. Tapi kan, kita setuju lah. Betul. Kan harus ditambah gizi karena stunting ya Bu ya. Betul. Wah, saya stres loh. Ibu kan tahu kan IQ rata-rata orang Indonesia terendah se-ASEAN. Aduh.
Ampun. Saya mau tanya lagi, itu biasanya kan larinya kan ke ginjal ya Bu ya. Kalau kita terlalu banyak makan obat-obat kimia ya. Betul ya Bu ya. Jadi makanya ginjal, Ibu kemarin ginjal masih bagus? Enggak, karena saya makan metformin terus 10 tahun itu ginjal ya, kalau orang tua GFR-nya itu 40-an ya, normal lah. Tetapi bukan normal rendah. Lah saya takut banget kok turun jadi 38 ya. Saya sekalian aja kok dialan bagus Pak, Bapak punya enggak yang untuk ginjal. Ini bagus. Nah, saya coba, tapi saya dalam hati saya apa iya pun kata profesor enggak bisa lah kalau udah tua ya segitu terus. Saya makan loh, saya coba, saya selalu ini karena saya itu researcher jadi pengen mencoba. Saya mencoba. Saya mencoba. Ibu coba? Ya. Naik 60-an. Wih, jauh banget 38 ke 60-an. 67. Tapi sekarang saya sudah stop. Ya turun 57. Masih aman. 57 ke atas. Oh ada juga ya, Kefix. Ya, saya sih sebenarnya 40 juga nggak apa-apa. Membantu melancarkan buang air kecil yang disebabkan gangguan ya. saluran kemih. Itu melancarkan. Itu kan sesuai kita punya kesepakatan dengan BPOM. Jadi kalau kita mau adukan indikasi di kemasan harus persesuaian dengan BPOM. Ya kita terima apa ada supaya jangan terlalu banyak negosiasi terlalu lama. Isinya apa ya Pak? Itu isinya apa? Ada cranberry-nya. Nah, jadi saya berry-nya itu. Berry-nya itu yang sangat ada makui berry. Nah, makui berry-nya ada. Makui berry itu antioksidan yang sangat kuat banget. Black elderberry. Yes. Black elderberry. Ada lagi bush cranberry. Yes. Cranberry. Jadi sebenarnya kasih itu berry sebetulnya. Berry yang itu antioksidan tinggi ya. Jadi bukan anti diuretik, kalau berry bukan anti diuretik sebetulnya. Tapi itu Badan POM yang minta ditulis begitu. Jadi cara kerja saya lihat waktu itu saya lihat isinya kok berry. Saya bayangin aja kalau minum itu 1 kapsul sama dengan berry keranjang tuh. Kita dapatnya berry yang bagus-bagus. Iya kan? Iya mahal. Saya kalau keluar negeri masih saya kan nyari ini kan Indonesia kan sulit nyari Bu. Mahal banget. Iya. Dan sekarang jadi kapsul juga. Mahal pun sama Dakdikduk. Kalau kita beli berry yang dia kan sudah disemprotin apa supaya nggak benyek, supaya nggak inilah itu ngeri. Kalau ini kan berry dari sono. Udah langsung Jadi perbedaannya begini nih, Kefix ini cara kerjanya itu dia mengstimulasi ATP di ginjal. ATP itu adenosine trifosfat, energi seluler. Nah, jadi Berarti bisa coba nih yang namanya Kefix sekarang. Mau coba. Ini sekarang ini lagi ngetren. Kalau gue membaik ya kondisi saya, gue cari loh. Saya jamin. Nah, ini Kefix sekarang lagi rame di teman-teman golf bro. Jadi ini untuk energi. Dia kan menstimulasi ATP. Nah di ginjal, kalau penanganan ginjal di rumah sakit itu cuma mereka kasih yang paling utama itu sodium bikarbonat untuk mengurangi keasaman di ginjal. Padahal mohon maaf ya, sodium karbonat itu tidak bisa difiltrasi ginjal. Nah jadi dia cuma mengurangi, tapi tidak bisa menaikkan fungsi ginjal. Nah dicoba aja. Jadi sekarang kalau teman-teman mau golf itu biasa minum ini untuk energinya, tapi dia malah bisa meningkatkan fungsi ginjal. Tapi ini lucu juga, ini melancarkan buang air kecil. Padahal kalau orang diabetes itu kan buang air kecilnya kan agak susah. Bukan, justru banyak, sering. Gitu kan, bahwa kita tahu tadi karena diabetes konsumsinya obat kimia menjadi mengganggu fungsi ginjal. Kalau ini nanti teman-teman misalnya yang air kencingnya sudah kuning-kuning, coba aja. Kalau beberapa hari sudah jadi lebih clear. Kuning-kuning itu bukan karena terlalu banyak makan obat. Protein segala macam dan filtrasinya kan mungkin agak kurang baik filtrasinya. Kalau bening apa? Bagus. Makin bening makin bagus. Makin bening makin jelek ya katanya. Makin bening makin bagus. Kan suka ditulis tuh di toilet tuh Bu. Kalau yang kuning banget, wah ini kurang minum air putih kan gitu kan ya. Tapi itu indikasinya cuman konsumsi air putih aja. Kalau bening, kalau katanya untuk mendiagnosis, cuma baca di YouTube. Kalau kita pipis pertama, terus kita diemin aja, terus kemudian setelah 4 jam, kemudian kita lihat ada keruh-keruh itu malah yang bagus. Berarti saringannya bagus gitu. Tapi kalau masih bening terus sampai beberapa jam itu, Cayalah.
Menteri Kesehatan yang ngomong. Tapi itu kalau sudah Oke. keluar. Tapi kalau pas keluar, Oke. yang bening yang bagus. Normalnya 90. Jadi saya berharap kalau ibu mau minum terus harusnya sampai 90. Oke. Wow. Thank you banget Pak Tony dan Ibu. Kalau orang mau ini menggunakan ini kemana nih, Mas Dan? Lihat aja kita di Instagram aja. Instagram. Sosmednya ada. Betul. Di sana. Penjualan dilakukan dengan apa nih? Online? Ada di Tokped, ada di Shopee, online shops, ya, Oke. dan juga langsung aja ke Instagram di Biotek. Kalau di apa? Di apotek-apotek ada? Ada di apotek Roxy, banyak di apotek. Ya. Banyak. Oke. Jadi ini gampang ya ditemukan. Gampang ditemukan. Sekarang sudah dipreskripsi obat kita yang Regimen dan Virade sudah dipreskripsi di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus. Oh, preskripsi. Yes. Jadi bukan obat bebas nih. Obat bebas. Jadi inilah jadi dilematis ya. Ini bisa dipreskripsi, bisa jadi obat bebas. Makanya dokter-dokter kan kalau obat bebas kan mereka tidak mau prescribe. Oke. Because it doesn't have economic value to them kan. Karena bisa orang beli di mana-mana gitu. Iya. Nah, karena Regimen sudah diuji klinis oleh Ketua Perhimpunan Ahli Alergi Imunologi Indonesia. Sudah diuji. Lolos. Sudah ada jurnalnya yang bisa dijadikan referensi dokter. Ya. Jadi makanya bisa dipreskripsi di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus. Yang ini ya. Yang Regimen. Yang Regimen. Dua ini sudah di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus. Antivirus dan Regimen. Kalau saya yang sudah nyoba banget yang dua itu. Ya. Oke Bu, ada yang ingin disampaikan Bu? Mungkin tips kesehatan atau apa gitu yang isu-isu Ya, kesehatan saya yang kira sekarang harus kita pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Jadi kita bisa mencegah dengan obat dengan suplemen kan ini suplemen apa ya namanya? Bisa jadi suplemen, bisa jadi obat. Padahal suplemen. Yes. Herbal ini. Jadi kalau zaman dahulu itu kalau kita kan godok sendiri, minum sendiri. Lah ini sudah dikemas demikian rupa di mana aktif komponnya itu dikumpulkan dengan sebaik-baiknya dan side effect-nya hampir tidak ada. Saya nggak bisa nyoba ya. Rasanya kayak apa sih? Karena saya lagi puasa. Rasanya kayak apa sih? Kadang-kadang wah ini jamu banget nih rasanya. Ada begitu? Enggak jamu. Enggak. Jadi obat ini sudah dalam bentuk kapsul. Kapsulnya itu salut entrik. Entrikotet kapsul itu tidak pecah di lambung. Jadi pecah di usus, tidak pecah di lambung. Supaya manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu kan lebih banyak. Kalau pecah di lambung kan habis di lambung. Nah jadi mungkin harus kita balik ke alam ya Bu ya. Ya. Kembali ke alam. Kembali ke alam betul. Ya. Kembali ke alam, kembali ke Dulu apa saya ya? suka banget ya yang halaman ditanamin tanaman-tanaman obat, Ibu. Iya, dulu gerakan saya itu tuh keren loh, Bu. Enggak ada Itu lagi kayaknya. itu program saya. Apa dulu. di toga apa namanya? Namanya apa? Iya kan? Laboratorium rumah apa ya lupa. Iya. Ibu mana Ibu yang buat, Ibu yang lupa. Dihapus. Aku yang paling nangis apotek rakyat dihapus. Oh, tidak dihapus. Karena itu saya mensejahterakan apoteker. Betul. Dan membuka lapangan kerja banyak orang. Ibu. Iya, lapangan dan kerja jadi mengobatin banyak. sampai ke desa-desa. Terus kemudian orang-orang juga mendapatkan akses yang gampang terhadap itu. Iya. Nah itu sayang sekali. Ayo pengusaha, jangan Tony juga yang ngambil nanti. Kita bikin apotek-apotek rakyat. Mungkin levelnya ke desa kali Bu ya. Ya. Dulu saya sampai kecamatan. Ada closing statement Bro? Mungkin teman-teman lebih sering lihat sosmednya Biotek Farmasi Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah yang bisa dicegah. Contohnya juga misalnya untuk penanganan beberapa jenis kanker ya. Jangan dulu di kemoterapi dan jangan sembarang percaya dengan obat. Herbal pun juga banyak yang punya efek samping. Herbal banyak jenis yang punya efek samping. So, how do we check? Jadi prinsipnya kalau dari Biotek ini selama 4 tahun belum ada satupun komplain produk kita. Nah jadi obat ini bisa dijadikan suplemen. Contohnya kita punya antivirus. Tapi antivirus ini lebih kuat daripada antivirus yang ada secara sintetik. Nah kalau Dialens kan kenapa kita pakai Dialens? Terbukti sudah kita buktikan di mana. Termasuk hari Selasa kemarin di Pemprov Jabar Gedung Sate. Turunnya bisa 60 sampai 100 poin 90 menit. Tidak ada obat di dunia yang bisa turunin gula secepat itu, termasuk obat sintetik. Nah, jadi yang lain-lainnya karena memang tidak bisa dibuktikan dalam 90 menit kan antivirus kan tidak bisa. Jadi kalau untuk gula darah yang tinggi bisa turun dalam 90 menit bisa dicek. Dan semuanya tapi gratis. Kalau untuk yang gula darah yang HbA1c tidak
menimbulkan hipoglikemik. Ya, jadi prinsipnya ini obat sangat-sangat aman karena kami tuh menciptakan obat itu pertama harus aman, jangan sampai menekan gejala tertentu tapi menekan organ. Oke. Jangka panjang puluhan tahun itu yang kami sampaikan, dan kami mohon kalau bisa sih pemerintah melihat ya kan sekarang Kemenkes pernah ada Zoom dengan kami, intinya mereka membantu percepatan perkembangan obat alam. Mudah-mudahan bisa dijalankan oleh Kemenkes. Karena biaya ya. Sebetulnya kita membutuhkan uluran tangan Pemerintah ya. untuk menguri-uri. Ya. Menguri-uri itu apa sih, Bu? Menguri-uri itu bahasa Inggrisnya Jawa. Apa ya? Supaya mendukung produk anak bangsa bisa menjadi master di negeri sendiri. Kalau saya sederhana sekali, waktu saya mohon maaf ini sekali lagi ini obat ciptaan kami sendiri, anak bangsa. Ciptaan kami sendiri, cara kerjanya berbeda. Kenapa kita minta dukungan pemerintah? Karena perusahaan-perusahaan farmasi global seperti Pfizer, AstraZeneca itu didukung negara. Nah, obat kita efikasinya minimal setara dengan mereka. Kalau kita tidak didukung pemerintah, bagaimana? Itu kita minta dukungan supaya obat ini kalau dengan dukungan pemerintah, dengan masalah perpajakan segala macam, bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia dan punya kita sendiri. Dan kita bisa mandiri. Ini gimana, Bu? Indofarma aja pingsan begitu ya? Itu ya. Nggak usah dibahas. Susah, nggak bisa dibahas. Sayang banget gitu. Saya pikir karena industri obat-obatan itu apalagi lokal ya, herbal gitu. Kalau kita bisa giatkan, naikkan, bukankah dengan mengurangi penanganan penyakit juga akan saving banyak biaya ya, Bu ya? Jadi daripada banyak yang sakit harus dilayani, ya kan BPJS kesehatannya keluar duit dan sebagainya gitu. Ya, lebih baik budgetnya dipakai untuk pendidikan, untuk meningkatkan, mengurangi stunting dan sebagainya. Setuju ya, Bu? Iya. Ya. Ada lagi mau disampaikan, Pak Tony? Oke ya. Ya, saya pikir cukup. Ya, thank you banget, Pak. Sama-sama. Semoga informasi ini ya bermanfaat. Yang jelas ya saya akan coba saya lah. Ya. Siap. Terima kasih ya, sukses. Saya senang karena ini adalah karya anak bangsa yang melibatkan juga tenaga kerja orang Indonesia, dan mari kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk obat-obatan. Setuju ya, Bu? Ya. Apalagi herbal. Berikutnya tantangan dulu bagaimana menggunakan kekayaan hayati Indonesia. Karena kita dianggap negara yang cukup kaya juga ya. Mungkin untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Terima kasih, dan terima kasih, Bu. Salam hormat tetap dari saya dan my brother Tony Lai. Itulah obrolan menarik ya. Jadi saya senang banget karena minimal saya sharing informasi ya. Anda coba dulu. Ada ruang konsultasi juga kan? Ada. Konsultasi kemana? Nanti di Instagram. Ada online. Ada online. Di online ya. Di online-nya sekali lagi. Online-nya adalah Biotek Farmasi Indonesia ya. Farmasi Indonesia, nyambung. Ya, nyambung. Ya, Biotek Farmasi Indonesia. Anda bisa mungkin melalui DM ya. Ya, DM nanti ada nomor WhatsApp di sana. Nanti ada nomor WhatsApp dan Anda bisa konsultasi. Ya, itu dia, dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.